Gak kuat. Dulunya pernah ada jembatan di sini, jembatan gantung, tapi karena sudah rubuh, kena arus sungai, jadinya udah nggak ada jembatan lagi. Sekitar dari 2007 katanya di sini ada gempa ya Bu ya. Dan bangunan puskesmas ini terbengkalai sampai sekarang. Langkah kami bertolak ke ujung utara Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Kabupaten Mukomuko, wilayah yang kini dihuni beragam etnis dan suku, meski dalam sejarahnya masih serumpun dengan Minangkabau. Mukomuko memisahkan diri dari Kabupaten Bengkulu Utara pada 2003 silam. Kini, Mukomuko berdiri sebagai kabupaten yang terbilang unggul dalam sektor perkebunan monokultur, yakni kelapa sawit. Hal ini selaras dengan luasnya lahan perkebunan sawit yang mencapai lebih dari 100.000 hektar, yang mana 75%-nya dikelola masyarakat. Di tengah fakta yang fantastis, Mukomuko masih menyimpan sebuah wilayah terisolir. Padahal, desa ini sangat potensial untuk berkontribusi sebagai penggerak ekonomi masyarakat lewat sektor perkebunan. Namun sayang, tak adanya akses infrastruktur dasar berimbas pada seluruh aspek kehidupan warga di pelosok Mukomuko. Kami sedang bersiap-siap untuk menuju desa terluar di Kecamatan Tramangjaya, Desa Lubuk Selandak. Sekarang ini kami memulai perjalanan dari Desa Bandarjaya yang memiliki jarak sekitar 25 km. Selamat datang di Indonesiaku. Jajaran petugas Kecamatan Tramangjaya rutin melakukan pemantauan ke wilayah desa-desa terluarnya. Saya bergerak bersama rombongan melewati beberapa desa untuk tiba di destinasi kami, Desa Lubuk Selandak. Tak lama setelah aspal mulus, jalan berkontur tanah merah menyambut kami. Inilah jalan yang digunakan kendaraan pelansir sawit di wilayah Tramangjaya. Tak heran jika kondisi jalan ini sudah banyak yang rusak. Panjang jalan menuju Lubuk Selandak ini, sebelah kanan dan kiri kami dikelilingi oleh perkebunan sawit. Dan kondisi jalannya seperti ini ya, berbatuan dan tanah merah, jadi harus sangat berhati-hati. Tepat sebelum memasuki Desa Lubuk Selandak, sebuah sungai besar menanti kami. Tak ada jembatan penghubung. Saya bersama rombongan mengantri agar dapat segera naik ke atas sampan. Satu rakitan sampan ini hanya kuat menahan bobot 2-3 motor saja. Nah, sekarang kami sedang menyeberangi Sungai Bantal Kiri. Dulunya pernah ada jembatan di sini, jembatan gantung, tapi karena sudah rubuh, kena arus sungai, jadinya udah nggak ada jembatan lagi. Mau nggak mau, kami harus menyeberang dengan naik ke atas rakit seperti ini. Iya, seperti inilah kondisi yang harus dihadapi warga Lubuk Selandak jika ingin beraktivitas keluar dari desa. Tak ada akses penghubung jalan. Beruntung, hari ini cerah. Sebab, jika hujan turun, otomatis kami tak dapat menyeberang karena air sungai meluap. Pada 2011 silam, satu-satunya jembatan yang menjadi akses ke Lubuk Selandak hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang hingga kini harus menelan kenyataan pahit. Usai 12 tahun berlalu, fasilitas jembatan milik mereka tak kunjung dibangun, bak tersimpan menjadi angan. Setelah menyeberang sungai, kami sudah menginjak wilayah Lubuk Selandak. Hanya sekitar 2 km dari sungai, tampak pemukiman warga. Akhirnya setelah perjalanan yang jauh, kita udah sampai di Desa Lubuk Selandak. Selain kelapa sawit, jengkol menjadi komoditas unggulan di Lubuk Selandak.
Pohon jengkol yang tergolong tanaman hutan tumbuh di kebun yang jauh dari pemukiman. Untuk tiba di kebun jengkol, lagi-lagi saya bertemu dengan pemandangan menyeberang sungai menggunakan sampan rakit. Karena ladang jengkol ini adanya di seberang pemukiman, kita harus naik rakit untuk menyeberang karena di sini nggak ada jembatan. Topografi Desa Lubuk Selandak dikelilingi oleh 2 aliran sungai besar. Jika untuk di desa ini harus menyeberang Sungai Bantal kiri, kini kami menyeberang Sungai Bantal kanan yang masuk di wilayah Bunga Tanjung. Nah, sekarang kami sudah berada di pohon jengkolnya. Ini tinggi sekali. Mas Yasin mau manjat nih ke atas. Hati-hati ya Mas ya. Ada kali ketinggiannya 10 meter ya Mas? 10 meter. Luas lahan jengkol di sini mencapai kisaran 10 hektar. Meski begitu, saat ini bukanlah musim panen. Beruntung, masih terlihat sejumlah pohon jengkol yang bisa dikumpulkan buahnya. Satu orang naik memanjat, sementara kami bertiga bertugas mengumpulkan jengkol yang sudah jatuh ke tanah. Mbah, istirahat dulu ya Mbah, capek. Dapat tadi 2 karung kali kita dapat ya Mbak ya? 2 karung. Sekarang kalau ditimbang, harga jengkol 1 kilo tuh berapa sih Mbak? Sekarang itu ini 60, 80. Oh, Sekaleng. 60.000 sekaleng. Selama ini yang dirasakan petani jengkol lah di sini tuh kendalanya apa sih? Ya nomor 1 itu kendalanya di sini itu jembatan itu. Jembatan, jalan gitu. Mau artinya dibagusi. Maunya gitu. Maunya rakyat kan. Namanya artinya kampung kepencil. Segala kendala yang jadi hambatan tak serta-merta membuat warga Lubuk Selandak menyerah. Dalam kesehariannya, mereka gigih berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah segala keterbatasan. Usai mengumpulkan jengkol hingga 1 karung, kami hendak membawa hasil panen pulang. Kehadiran sungai menjadi berkah tersendiri bagi warga Lubuk Selandak. Jika penghasilan di kebun sedang tak menentu, mereka mencari sumber penghasilan lain di sungai, seperti yang kami lakukan saat ini. Wah, ini kami dapat ikannya lumayan banget nih. Ada juga yang ukurannya besar kayak gini dan sisanya kecil-kecil tapi banyak. Oke, kita ambilin dulu sekarang lepasin dari jaringnya. Meski hasil tangkapan tak selalu seperti yang didapat sekarang, namun pria Parubaya ini enggan menyerah. Jika hari ini menjadi hari keberuntungannya, maka hasil tangkapan berlebih baru bisa dijual. Kalau Bapak biasanya dapat ikan itu selalu seperti ini atau gimana biasanya? Kadang agak banyak. Kadang segini, kadang itu ada juga pernah nggak dapat ada. Pernah. Jadi itu kan jualnya itu kan. Oke. Selama Bapak jadi penduduk sini, apa yang Bapak rasakan? Atau apa yang jadi keluhannya Bapak sih? Keluhan, ya namanya desa belum maju kan. Otomatis sekarang agak lumayan. Kalau awal itu memang susah kayak peladangan tuh, Bu. Peladangan. Jadi lama-kelamaan bukan desa, betah nggak betah kami berusaha betah kan. Menyesuaikan diri dengan masyarakat. Itu sekat kan. Hari ini belum maju kan. Iya. Kami berharap penuh di depannya ada solusi pemerintah pusat kan, bagian di desa kami berharap maju itu. Warga pribumi asli Lubuk Selandak ini sangat mengharapkan kemajuan terjadi di tempatnya berpijak. Lubuk Selandak mulanya hanya sebuah dusun, sebelum akhirnya mandiri sebagai desa. Pemekaran wilayah dari Desa Pondok Baru menjadi Desa Lubuk Selandak
terjadi pada 2005 lalu. Kini, desa dengan luas wilayah mencapai 3.000 hektar itu masih mengukir harapan agar kelak terbebas dari segala hambatan. Jumlah tangkapan hari ini rupanya tak cukup untuk dijual. Ikan yang tak lebih dari 1 baskom ini pun akhirnya kami olah dengan jengkol yang juga baru didapat dari pohon. Nah, ini udah mendidih ya, udah jadi. Jengkol pakai ikan diungkep. Terus ini semua yang tadi kita ambil, jadi kelihatannya ini masih seger banget. Gak sabar mau makan. Kesederhanaan seperti ini terasa amat hangat. Meski diterpa segala keterbatasan, namun rasa syukur membuat mereka tak pernah merasa kekurangan. Warga Lubuk Selandak seolah berdiri sendiri sambil memendam asa bahwa suatu saat desa mereka bisa seperti desa-desa lain yang sudah maju. Hasil memanen jengkol yang tersisa hendak dijual oleh Tari ke pengepul yang ada di desa. Usai ditimbang, sisa jengkol yang kami panen hanya setara 6 kg saja. Sementara 1 kg jengkol kini hanya Rp4.000. Artinya, hasil memanen jengkol hari ini berbuah Rp24.000. %90% masyarakat Lubuk Selandak menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Seperti yang saya temui di kebun, Ibu Isnaini dan keluarganya. Mereka menjadi salah satu keluarga dari hampir keseluruhan warga Lubuk Selandak yang menghabiskan keseharian di kebun sawit. Dalam 1 bulan, buah sawit bisa dipanen 2 kali. Sementara saat pekan panen seperti ini, keluarga Isnaini bisa menghasilkan lebih dari 2 ton sawit. Coba dilepas, Pak. Saya coba. Oh, ternyata nggak kuat. Satu tandan ini tuh lumayan berat banget ya, Pak ya. Ada 10 kilo kayaknya. Nah, jadi ini keseharian warga sini mengambil sawit, dikumpulkan dan nanti itu langsung ditimbang. Ini kita mau bawa tandan sawitnya ke pinggir jalan. Pak, bantu lagi, Pak. Oke, kita ambil 1, 2, 3. Selain tandan sawit, bunga yang berserakan atau disebut brondolan juga turut dikumpulkan. Dalam sehari, Isnaini bisa menghasilkan 4-5 karung brondolan sawit. Siapa ya, Bu? Siapa ya? Ibu kayak gini sehari-hari? Nah, Bu Isnaini ini kan bilang dari dulu nih katanya udah ngambil brondolan sawit seperti ini. Pernah ada harga paling tinggi itu berapa, Bu? Ya harga ini biasanya malah nggak nyampe 1.600. Biasanya malah nggak nyampe. Jadi 1.600 ini udah harga paling tinggi di sini. Jalannya karena belum ada jembatan. Belum ada jembatan. Nah, kalau bawa hasil sawit ini gimana dong, Bu? Nyebrang sungai mobilnya. Mobil juga tetap Berenang. ikut nyebrang. Mobilnya berenang. Dari Ibu mencari sawit ini, penghasilan utama Ibu ya? Untuk kehidupan sehari-hari mencukupi nggak, Bu? Enggak. Kami mohon, kami mengharapkan bangunan jembatan. Bangunan jembatan karena di sini yang jadi hambatan jembatan itu jadi harga sawit, potongan harga sawit terlalu tinggi. Sehingga harga jualnya rendah ya, Bu ya? Iya, harga jual sawit di sini amat rendah. Hal itu disebabkan kondisi infrastruktur yang buruk, apalagi tak adanya jembatan penghubung. Truk bermuatan besar mau tak mau menerabas sungai. Jika hujan turun, kondisi jalan menuju Lubuk Selandak lumpuh total.
Hal itu berdampak terhadap seluruh hasil panen yang tak bisa dijual keluar. Sementara itu, pengepul dari luar harus mengeluarkan ongkos lebih jika melansir sawit dari Lubuk Selandak, sehingga potongan harga sawit terlampau besar. Saat ini kelapa sawit di Lubuk Selandak hanya Rp1.600 per kilonya. Padahal harga jual sawit di pusat Mukomuko bisa mencapai Rp2.300 per kilo. Perbedaan 700 perak per kilogram yang amat berarti bagi para petani sawit seperti Isna ini. Usai mengumpulkan tandan buah dan brondolan sawit, Isna ini dan keluarganya menimbang ke pelansir sawit. Total brondolan yang didapat mencapai 21 kg atau setara Rp33.000. Semarak hari ulang tahun Transmedia ke-22 terasa sampai di desa terluar di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Warga di sini menjadi penonton setia Transmedia dan turut berterima kasih atas eksistensi tayangan yang disuguhkan kepada pemirsa. Transmedia selalu memberi publikasi berkualitas penuh edukasi. Ke Bengkulu mampir Tramang Jaya. Jangan lupa juga datang ke Lubuk Selandak. Selamat ulang tahun ke-22 Transmedia. Berkah usia semakin memuncak.